Selamat datang di part 3 atau di bagian ketiga. Di bagian 1 dan 2 atau part 1, part 2, saya sudah menjelaskan, yaitu tentang cara meneliti sebuah makam. Yang asli itu seperti apa? Karena penelitian makam itu ada metodenya dan tidak asal-asalan. Ciri-ciri makam yang asli atau makam kuno yang asli: 1, dia mempunyai riwayat atau catatan tertulis. Yang kedua, nisan dan ziratnya itu sesuai sejaman dengan naskah atau serat atau catatan tertulis yang sudah diriwayatkan. Ketiga, makam tersebut tidak sendiri dan tidak makam satu-satunya yang bernisan sama. Jadi di dalam sebuah kompleks pemakaman, terutama makam tua, bisa dikatakan makam asli jika di kompleks tersebut ditemukan nisan-nisan, jirat-jirat yang sama. Karena nisan dan jirat yang sama itu berarti menunjukkan bahwasanya di situ sudah ada yang namanya permukiman. Dan kalau ada permukiman, pasti tempat situ sudah ada tempat permakaman. Dan di mana kalau di situ sudah ada tempat permakaman, secara alami, secara otomatis orang yang meninggal di era yang sama akan diberikan nisan yang sama pula bentuknya. Dan nisan-nisan inilah yang disebut sebagai topografi pernisanan. Ada beberapa jenis nisan, yaitu nisan dengan langgam troloyo atau langgam demak. Yang kedua itu nisan dengan langgam butuh pajang. Ketiga itu nisan langgam bentuk hanyongro kusuman. Keempat itu nisan langgam bentuk mangkubumi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ciri selanjutnya setelah nisan, setelah jirat, yaitu pasti di dekat permukiman makam tua atau kompleks makam tua akan terdapat tajuk kuno. Tajuk itu adalah nama masjid di zaman dulu, dan biasanya sistem permakaman zaman dulu selalu ada masjidnya di dekat makam tersebut. Untuk apa? Masjid tersebut berfungsi untuk tempat berdoa, untuk tempat beribadah, untuk tempat pensucian ketika orang-orang mau masuk makam dan ketika orang-orang sudah keluar dari makam. Seperti itu ya, kawula. Jadi karo kawula ada kasus menemukan makam, sebuah makam yang diklaim orang-orang itu adalah makam babat desa, yang diklaim orang-orang itu adalah makam tua. Hal pertama yang harus kawula lakukan adalah lihat nisannya. Langgam apa? Tahun berapa? Kemudian lihat jiratnya. Setelah langgam, jirat sudah dilihat, baru cek referensinya. Nah, kemarin di episode 1, episode 2 atau bagian 1, bagian 2, saya mengajak kawula untuk membedah makam yang ada di Jabal Kanil, yaitu makam siapa? Putra Majapahit, putra Parkeramawardhana, putra Raja ke-10 atau Bre Wirakertabumi, ya, yang dinamakan sebagai Raden Arya Gugur. Sekarang kita cek ke referensi atau literasi ya. Kemarin kita sudah interview atau kita sudah wawancara dengan juru kunci. Yang kedua kita sudah pengecekan secara objektif, yaitu pengamatan situsnya, pengamatan peninggalannya dan lain sebagainya, termasuk pengamatan nisannya. Gitu ya. Sekarang kita cek literasinya. Ada beberapa literasi yang Bang Prastio dapatkan, yaitu ada literasi
dari Raden Ayu Sriwinarti dalam bukunya Sekilas Kanjeng Sunan Lawu di Gunung Lawu. Kemudian ada referensi dari buku Suryo Domasri PB dalam judulnya Selayang Pandang Gunung Lawu, Wisata dan Mitos. Oke. Nah, kawula semua, ketika makam itu disebut asli, makam itu akan jelas silsilahnya. Silsilah itu apa? Silsilah adalah tri DNA atau pohon keturunan yang dimana setiap orang pasti mempunyai keturunannya masing-masing, seperti itu ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya Brawijaya V menikah dengan Ratu Campa. Yeah. Brawijaya V menikah dengan Ratu Campa. Kemudian melahirkan 3 orang anak, yaitu Lembu Peteng atau Arya Palembang, kedua yaitu bernama Retno Pembayun, istri Handoyo Ningrat, ketiga yaitu Arya Gugur. Ya, itu dulu. Kemudian Raden Gugur atau Arya Gugur itu mempunyai anak yang bernama Roro Alit. Roro Alit menikah dengan Kebo Kenongo. Kebo Kenongo itu putra dari Handoyo Ningrat dan Retno Pembayun. Jadi Kebo Kenongo dan Roro Alit itu hitungannya masih sepupu ya, masih sepupu. Oke, seperti itu. Kemudian dari pernikahan Roro Alit dan Kebo Kenongo itu lahir yang namanya Sultan Hadiwijoyo. Nama kecilnya itu dicatatkan di beberapa literasi, di antaranya literasi Babatuban, naskah Gresik, terus naskah Kudus atau Serat Kudus, itu dikatakan juga nama kecilnya sebagai Suto Wijoyo. Kemudian dikenal juga sebagai Mas Karebet karena pada saat lahir di situ ada tanggapan wayang beber, di mana wayang beber itu wayang yang menggunakan kain untuk memainkannya. Jadi kalau ketera angin atau keterpa angin bunyinya krepet-krepet, maka dari situlah dinamakan sebagai Karebet. Kemudian diasuh, Mas Karebet diasuh oleh Nyai Tingkir dan Ki Ageng Tingkir. Maka dari situlah Mas Karebet mendapat julukan sebagai Joko Tingkir. Nah, dari Joko Tingkir itu mempunyai anak Pangeran Benowo. Pangeran Benowo mempunyai anak Ratu Mas Adi, yaitu pemain suri Prabu Hanyongkrowati atau ibunya Sultan Agung. Kemudian dari Ratu Mas Adi itu punya anak Sultan Agung Hanyongkrokusumo atau bisa disebut juga sebagai Raden Mas Rangsang. Sultan Agung Prabu Hanyongkrokusumo itu punya anak Susunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Nah, nanti kita bahas Amangkurat I ini karena banyak sekali kontroversi dan banyak sekali sejarah yang tersembunyikan. Kita bahas nanti ya di episode berikutnya ya. Kemudian Amangkurat I punya anak Pakubuwono I, Pangeran Buker. Kemudian Pakubuwono I punya anak Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Nah, kenapa kok dari Amangkurat I anaknya gelarnya Pakubuwono? Nah, pengen tahu enggak? Kalau pengen tahu, kita bahas di next episode. Kita selesaikan ini dulu. Kemudian dari Pakubuwono I itu punya anak lanjut lagi, yaitu menerima gelar dari kakeknya atau melanjutkan gelar dari kakeknya, yaitu Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Kemudian Amangkurat IV itu punya anak Pakubuwono II. Pakubuwono II
punya anak Paku Buwono III. Nah, kemudian Paku Buwono III menikah dengan Prameswari Kanjeng Ratu Kencana Mberuk. Itu punya 2 putra, yaitu Paku Buwono IV dan Pangeran Haryo Mangkubumi I, atau juga disebut Pangeran Haryo Hamengkubuwono I atau Raja pertama Yogyakarta. Dan kemudian dari Paku Buwono IV itu punya anak Paku Buwono V dan Paku Buwono VI. Kemudian dari Arya Mangkubumi itu punya anak Kanjeng Ratu Ageng atau Kanjeng Ratu Emas Raden Ajeng Maknowiyah. Nah, pernikahan antara Paku Buwono VI dan Kanjeng Ratu Ageng Emas atau Kanjeng Maknowiyah itu melahirkan Paku Buwono IX, PB10, PB11 dan PB12. Seperti itu nggih. Nah, seperti itu untuk kisahnya. Kemudian silsilah dari Raden Gugur sendiri itu juga punya beberapa orang anak, yaitu dari Raden Gugur itu punya anak pertama yaitu Raden Joko Pembayun atau Ki Ageng Hargosanten I, kemudian Raden Agung Ki Ageng Giring I, Ki Ageng Giring II, Ki Ageng Wonotoro II, Ki Ageng Sekar Dalem, Ki Ageng Sekar Alas, Ki Ageng Wonokusumo, terus Ki Ageng Giring Wonosegoro, Ki Ageng Wonosigro, Ki Ageng Wonojaya, Ki Suto Wijaya, 12 Kanjeng Raden Tumenggung Wirorejo Mas Ngabehi Jogoswara. Kemudian Kanjeng Ratu Kencana Mberuk sebagai garwa Padmi atau pemain-suri dari PB ketiga yang nantinya sama, kembali ke yang saya jelaskan tadi, seperti itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, perlu kita tahu bahwasannya Raden Gugur sejatinya adalah cikal bakal atau leluhur dalam para susunan Paku Buwono berikut seluruh keturunannya. Jadi, Keraton Jogja, Keraton Solo, Keraton Mangkunegaran, Keraton Pakualaman itu masih mempunyai DNA dari Kekaisaran Matahari. Disebut juga Kekaisaran Mandala Surya Wilwaktika. Seperti itu ya. Dan itu memang kalau zaman dulu DNA raja itu akan diwariskan turun temurun. Nah, seperti itu. Raden Gugur putra Brawijaya V lahir dari seorang garwa Padmi atau pemain suri yang namanya adalah Kanjeng Ratu Dwarawati dengan sebutan Putri Cempo. Cempo sendiri adalah negara Kamboja kalau saat ini. Jadi menurut asal-usul atau istilah, para susunan Paku Buwono masih keturunan Brawijaya V dari Majapahit berdarah Majapahit. Kemudian fakta berikutnya, Ki Ageng Kebo Kenongo, suami Roro Alit, suami istri ini masih bersaudara sepupu lah. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwasanya Rara Arit dan Ki Ageng Kebo Kenongo itu masih sepupuan. Kebo Kenongo putra Ratno Pembayun, putri Brawijaya V, lahir dari Kanjeng Ratu Dwarawati. Dengan Adipati Handoyo-Ningrat kedua yaitu Raden Joko Sengoro yang makamnya ada di Pengging Boyolali dan gelarnya disebut sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Kebo Kenongo dan Roro Alit masih sama-sama ya. Kebo Kenongo ini adalah cucu dari Brawijaya V dan Roro Alit juga cucu dari Brawijaya kelima atau Parakrama Wardhana. Seperti itu. Dari sini teman-teman harus tahu bahwasanya makam yang asli silsilahnya itu jelas, kronologinya itu jelas, siapa yang dimakamkan itu jelas, ada bukti peninggalan situs-situs sejarahnya yang bisa dikaji secara objektif dan bisa dikaji secara ilmiah.
Seperti itu ya. Kalau misalkan ada makam silsilahnya jelas dan makamnya cuma satu, nisannya nisan lama, kemudian nggak ada teman-teman di kompleks pemakamannya, apakah itu bisa disebut makam? Bisa jadi itu adalah patilasan. Apa itu patilasan? Patilasan adalah suatu tempat yang pernah dikunjungi oleh tokoh historis yang sangat terkenal, yang sangat bergerak, yang sangat punya nama. Seperti itu ya. Kemudian kenapa kok ada patokan, bahkan patokannya atau nisannya itu nisan lama? Kemungkinan di tempat itu juga dipendam suatu benda atau suatu tunggangan atau suatu pakaian yang memang kesayangan beliau. Orang zaman dulu, orang Jawa zaman dulu itu amukti jerbasuki mawa ing rahayu. Artinya apa? Selalu menghormati semua peninggalan yang dikenakan oleh raja yang mereka cintai. Nah, seperti itu nggih. Seperti itu. Maka tidak salah kalau di situ diadakan patokan untuk sebagai pertanda bahwasanya ini pakaian yang dimana pakaian ini sudah berasal sejak tahun 1600. Karena apa? Karena langgamnya sudah masuk misalkan Hanyongkro Kusuman seperti itu. Oke, 1600 pertengahan. Kemudian misalkan langgamnya sudah masuk ke langgam Demak Butuh, itu berarti di langgam atau sekitar tahun 1500-an seperti itu. Oh, berarti gini patilasan dari era Majapahit Demak kalau di tahun 1500-an. Majapahit akhir Demak Pajang. Lalu masuk ke tahun 1600-an berarti Pajang Mataram. Nah, oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan di sini sangat jelas sekali bahwa sana yang di Jabal Kanil adalah makam asli dan bukan patilasan. Ya, bukan patilasan. Seperti itu. Mungkin kita sudahi untuk penjelasan kita tentang makam asli. Tetap terus setia di channel saya Napak Tilas Nusantara dan dukung channel saya. Silakan share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Napak Tilas.